Kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya Kamis dini hari tenggelam di Selat Bali. Kapal membawa 53 penumpang dan 12 kru. Kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya tenggelam di perairan Selat Bali setelah bertolak dari pelabuhan Landing Craft Tank LCM Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur menuju pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali sekitar pukul 00.15 WITA. Data penumpang sebanyak 53 penumpang dengan 12 ABK berada di dalam kapal naas tersebut. Belum diketahui secara pasti penyebab tenggelamnya kapal. Pasca laporan kapal tenggelam, tim SAR langsung melakukan pencarian dengan menyisir perairan Selat Bali sejak semalam. Upaya pencarian sempat terkendala cuaca buruk di perairan Selat Bali. Pencarian korban terus dilakukan hingga siang ini. Pencarian dengan memperluas area penyisiran. Sementara dari hasil penyisiran di pantai selatan Jembrana, Bali, tim SAR dan nelayan menemukan sejumlah korban mengapung di lautan. Para korban ditemukan di pantai Candi Kusma dan pantai Pebuahan, Desa Banyu Biru. Beberapa penumpang ditemukan meninggal dunia. Ada pula korban selamat namun kondisinya lemah. Sementara pendataan sementara total 34 penumpang sudah ditemukan di mana 4 diantaranya meninggal dunia. 2 jasad ditemukan di sekitar Pulau Tabuhan sekitar 19 km dari awal tenggelam. Keluarga korban juga terus berdatangan ke posko crisis center Pelabuhan ASDP Ketapang. Beberapa histeris karena belum ada kabar tentang anggota keluarganya. Setelah itu salah satu korban menceritakan kepanikan saat kapal mulai miring dan tenggelam. Tiba-tiba kapal itu miring, ya itu saya terus naik ke atas itu, belum miring-miring, cepet langsung loncat deh saya. Yang pakai pelampung, saya aja yang nggak pakai. Itu memang pelampungnya terbatas atau seperti apa? Apa karena situasi panik saja? Situasi panik. Dan untuk mengetahui informasi terbaru evakuasi korban tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya, sudah bergabung bersama kita Eris Utomo di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Selamat siang, Eris. Hingga saat ini dari total 53 penumpang dan 12 kru kapal, berapa korban yang berhasil dievakuasi, Eris? Ya, selamat siang, Wiki. Ya, saudara. Ya, saat ini saya tengah berada di posko crisis center, di mana di belakang saya juga terlihat puluhan keluarga dari korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Dan memang hingga saat ini tim SAR masih terus melakukan pencarian dengan memperluas area penyisiran karena memang cuaca di Selat Bali atau di perairan di tengah laut memang mengalami cuaca cukup ekstrim yaitu gelombang tinggi dan memang arus yang kencang. Dan hingga saat ini tim SAR berhasil menemukan sebanyak 31 penumpang yang selamat dan 4 penumpang lainnya ditemukan dalam keadaan telah meninggal dunia. Demikian, Wiki. Baik, 31 korban kemudian ditemukan dan dalam kondisi selamat. Lalu bagaimana korban selamat saat ini? Dan korban dibawa kemana, Iris, untuk sementara waktu? Ya, hingga saat ini dari tim SAR, korban selamat masih ditampung di posko crisis center di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Dan untuk lebih lanjut mereka mendapatkan perawatan medis karena memang dalam kondisi yang shock dan juga mungkin ada yang hidrasi dan memang dalam kondisi yang lemas karena sudah berjam-jam mereka terapung di perairan Selat Bali. Dan 4 korban yang meninggal masih disemayangkan di rumah sakit di Kabupaten Negara di situ. Dan Vicky, mungkin bisa saya gambarkan di sini dari para keluarga yang terus berdatangan di posko ini terus terjadi dan mereka dilayani oleh petugas untuk mendata dari nama-nama keluarga korban dari kapal Tunu Pratama Jaya. Dan memang hal ini terus akan dilakukan dan memang hingga saat ini data korban yang sudah ditemukan selamat. Dan ada 4 nama korban yang sudah meninggal dunia. Dan dari tim SAR hingga saat ini masih terus melakukan pencarian secara gabungan dan telah mengerahkan sebanyak 19 armada kapal baik dari Banyuwangi maupun juga dari Jawa Timur sendiri dan gabungan dari Bali. Demikian, Wiki. Baik, Eris, dari kesaksian para korban, apa sebetulnya penyebab kapal tenggelam?
Ya, memang hingga saat ini masih belum ada kejelasan secara pasti apa penyebab tenggelamnya kapal. Namun informasi yang sudah beredar memang sebelum terjadinya kapal tenggelam dari ABK kapal sudah melakukan koordinasi dengan pihak yang ada di darat untuk meminta pertolongan, namun di situ tidak tersambung dengan bisa nyambung dengan kapal terdekat. Dan di situ memang disampaikan bahwa terdapat satu kebocoran di salah satu lambung kapal yang mengakibatkan posisi kabel terus menukik dan tidak lama kemudian tenggelam. Demikian. Baik, kita harapkan proses pencarian berikutnya akan berjalan lancar. Eris, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Sebuah pohon kapuk berdiameter 100 cm tumbang akibat diterpa hujan deras disertai angin di Tebet, Jakarta Selatan. Sementara di Pandeglang, Banten, pagar sekolah SD ambruk diterjang hujan deras. Longsor. Petugas gabungan berjibaku memotong dahan pohon kapuk yang tumbang di ruas Tebet Timur Dalam, Jakarta Selatan. Tumbangnya pohon dengan diameter 100 cm ini akibat hujan disertai angin yang melanda kawasan tersebut. Selain menutup akses jalan dari Tebet menuju ruas MT Haryono, dahan pohon juga menimpa sebuah kios, motor, dan kabel tiang listrik. Longsor. Sejumlah warga berusaha mengevakuasi 2 unit sepeda motor dan 3 gerobak pedagang yang terkena reruntuhan tembok penahan tanah dan pagar sekolah SD Negeri Pandeglang 3 yang ambruk akibat guyuran hujan deras. Ambruknya pagar sekolah akibat sudah lapuknya besi serta tembok penyangga. BPBD Pandeglang pun menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada karena saat ini Kabupaten Pandeglang kerap terjadi hujan tinggi pada sore hingga malam hari. Uang sebanyak 1,3 triliun rupiah kembali disita Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait dengan hasil korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah. Uang hasil sitaan itu berasal dari 2 terdakwa korporasi. Menyita uang sejumlah 1,3 triliun rupiah terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau minyak sawit mentah. Tumpukan uang sebanyak 1,3 triliun rupiah disusun rapi saat konvers 2 Juli 2025. Seluruh uang ini berasal dari 2 terdakwa korporasi, yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Sementara total terdakwa korporasi dari kedua grup itu ada 12 perusahaan, yang terdiri dari 7 perusahaan dari grup Musimas dan 5 perusahaan dari grup Permata Hijau. Sebelumnya Kejagung sudah menyita uang 11,8 triliun rupiah dari terdakwa korporasi lain, yakni Wilmar Group. Seluruh uang sitaan dimasukkan ke memori kasasi yang sedang diajukan Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, Amrina Rida, Seto Pratomo, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Sejumlah aktivis menginterupsi rapat DPR dengan Menteri Kebudayaan Fadly Zon. Mereka menolak proyek penulisan ulang sejarah yang sedang digarap Kementerian Kebudayaan. Para aktivis ini berhasil masuk ke lokasi rapat dan membentangkan spanduk menentang proyek penulisan ulang sejarah. Salah satu yang diprotes adalah usaha menghapus kesalahan pemerintahan Orde Baru, termasuk sejumlah pelanggaran HAM berat. Di tengah rapat, anggota DPR dari PDIP juga menangis karena Menteri Fadly Zon menolak mengakui ada pemerkosaan massal pada peristiwa 98. Yang diberikan kepada semua KL ini memang hanya kebutuhan dasar. Makin sakit ya. Soal pemerkosaan. Mungkin sebaiknya nggak perlu di forum ini, Pak. Karena saya pas kejadian itu juga ada di Jakarta. Hasto Kristianto jalani sidang tuntutan terkait dengan kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Hasto Kristianto tiba di gedung pengadilan Tipikor sekitar pukul 9 pagi. Sidang tuntutan digelar setelah Hasto diperiksa sebagai terdakwa pada Kamis kemarin. Sebelum masuk ruang sidang, Hasto sempat berbicara kepada wartawan dan siap mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Hasto juga siap untuk mengajukan pledoi tanggapi tuntutan jaksa. Hasto didakwa menyuap dan merintangi penyidikan kasus Harun Masiku.
Presiden Prabowo Subianto melobi putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman soal tambahan kuota haji Indonesia. Sebelumnya Arab Saudi mengancam akan mengurangi kuota haji hingga 50%, salah satunya karena Indonesia dinilai tidak transparan soal data kesehatan jemaah haji. Presiden Prabowo tiba di Istana Al-Salam Jeddah disambut dengan upacara kenegaraan Kerajaan Arab Saudi. Kedatangan Prabowo juga disambut hangat putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi Muhammad bin Salman. Pangeran MBS juga menyapa para menteri yang ikut mendampingi kunjungan Prabowo, di antaranya Menteri Luar Negeri, Menteri Agama, dan juga Sekretaris Kabinet. Dalam kunjungan ke Arab Saudi, Presiden Prabowo membawa misi khusus, di antaranya meminta tambahan kuota haji hingga membahas rencana pembangunan kampung haji di Mekah. Selain soal kuota haji, Indonesia dan Arab Saudi sepakat meningkatkan kerjasama di seluruh bidang senilai lebih dari 400 triliun. Kita sepakat untuk tingkatkan kerjasama. Kita baru bentuk Dewan Koordinasi Tertinggi, ya, Supreme Coordination Council antara pihak Saudi dan Indonesia. Kita sepakat tingkatkan semua kerjasama di semua bidang. Selain ke Arab Saudi, Presiden Prabowo akan menghadiri KTT BRICS di Brazil. Tim Liputan iNews melaporkan. Di sela-sela kunjungannya, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan melaksanakan ibadah umroh. Prabowo dikawal ketat petugas keamanan Arab Saudi didampingi Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Setelah keluar dari Ka'bah, Presiden Prabowo juga berkesempatan mencium Hajar Aswad. Beralih ke informasi lain, pemirsa, kepanikan terjadi saat warga berusaha memadamkan api yang melalap rumah 2 lantai di kawasan padat penduduk di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Warga pun memadamkan api dengan peralatan seadanya. Api cepat membesar dan melalap rumah berlantai 2 di permukiman padat penduduk Gang Hidayah, Jalan Hang Lekir 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sejumlah warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi pun panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik. Api baru bisa dipadamkan setelah 23 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kebakaran. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus ini sudah ditangani Polsek Kebayoran Lama. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sayembara berhadiah 10 juta rupiah bagi penangkap jambret viral di media sosial. Sebelumnya, seorang pelaku menjambret ponsel seorang wanita terekam CCTV di perumahan Citra Garden 2 Kalideres, Jakarta Barat. Inilah rekaman kamera pengawas saat seorang wanita yang menjadi korban jambret berusaha mengejar pelaku yang mengendarai sepeda motor. Penjambretan ini terjadi di perumahan Citra Garden 2 Kalideres, Jakarta Barat. Telepon genggam korban yang tengah berolahraga pagi ini dirampas oleh seorang pria. Setelah wajahnya terekam jelas di kamera pengawas, korban bersama pengurus RW membuka sayembara dengan hadiah uang sebesar 10 juta rupiah bagi warga yang bisa memberikan informasi terkait pelaku. Meski membuka sayembara, namun penjambretan ini juga dilaporkan ke Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang balita berusia 13 bulan di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur tewas setelah minum oli bercampur bensin. Korban tewas saat mendapatkan perawatan di ruangan IGD Rumah Sakit Umum Daerah Suroto, Ngawi. Seorang balita Muhammad Akileo Hamdan, 13 bulan, harus dilarikan ke IGD RSUD Suroto usai meminum oli bercampur bensin di rumahnya di Ngawi. Naas, nyawa anak pasangan Wananda Leo Triwahyudi dan Novianti akhirnya tidak tertolong. Peristiwa berawal saat bapak korban membetulkan motor yang bocor. Sementara oli bercampur bensin disimpan dalam wadah sosis. Tak diduga,
Oli bercampur bensin malah diminum korban hingga ia mengeluh sakit, lalu pingsan. Keluarga pun panik dan membawanya ke rumah sakit. Mengetahui kejadian ini, polisi langsung mendatangi rumah sakit dan menanyakan penyebab pasti meninggalnya bayi berusia 13 bulan tersebut. Saat ini, korban sudah divisum dan segera dibawa ke rumahnya untuk dimakamkan di pemakaman umum kelurahan setempat. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Nekat blokir Jalan Merdeka, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta hingga mengakibatkan kemacetan parah. Polisi membubarkan aksi unjuk rasa ratusan sopir truk serta mengamankan 6 provokator. Sebelumnya tuntutan pendemo menolak kebijakan over dimension dan overload bagi kendaraan berat. Polisi membubarkan pengunjuk rasa yang menutup ruas Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu sore. Namun pengunjuk rasa menolak dan mencoba melawan. Polisi meminta massa membuka sebagian ruas jalan karena memicu kemacetan panjang. Polisi mengambil tindakan tegas dengan memaksa pengunjuk rasa membubarkan diri karena sudah mengganggu ketertiban umum. Polisi mengamankan satu persatu pengunjuk rasa yang dituding memicu keributan. Unjuk rasa ratusan sopir truk ini sebagai bentuk penolakan terkait kebijakan over dimension dan overload bagi kendaraan berat. Kebijakan tersebut dinilai merugikan para sopir truk karena bongkar muat barang dilakukan pihak perusahaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Unjuk rasa ratusan warga tolak pembongkaran bangunan diwarnai kericuhan di Serang, Banten. Akibat kejadian itu arus lalu lintas lumpuh total. Itu pakai duit, Pak. Kita sekolah pakai duit. Sekarang rumah kita harus dibongkar. Ketegangan terjadi di Jalan Raya Serang, Banten Lama, Kecamatan Kasmen, Kota Serang, Banten. Ratusan warga melakukan blokade jalan dan membakar ban bekas, bentuk penolakan pembongkaran rumah mereka. Aksi unjuk rasa warga ini berlangsung ricuh, menyebabkan arus lalu lintas lumpuh total. Sejumlah warga, termasuk anak-anak, membentangkan spanduk bertulisan penolakan relokasi. Tangis histeris warga menyuarakan isi hati mereka dan menuding Pemkot Serang tak peduli nasib rakyat kecil yang bertahun-tahun sudah tinggal di daerah sepadan Sungai Cibanten tersebut. Sementara pihak Pemkot menjelaskan bahwa pembongkaran bangunan ilegal di sepadan Sungai Cibanten merupakan bagian program normalisasi sungai untuk mengendalikan banjir dan penertiban lahan yang sebelumnya sudah disampaikan kepada warga. Lain halnya bagi warga yang mengaku belum mendapatkan kejelasan soal hunian pengganti untuk mereka di tengah situasi ekonomi yang sulit. Setelah mediasi, blokade jalan kembali dibuka, namun warga bersikeras akan terus melakukan penolakan sampai pemerintah memberikan kepastian. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Aksi Bang Jago viral usai mengenai seorang kurir paket di Pamekasan, Jawa Timur. Bang Jago kesal lantaran handphone yang dibeli istrinya diduga palsu. Inilah video viral saat Irwan Siskianto, seorang kurir pengantar paket, dipiting hingga berdarah saat mengantarkan paket cash on delivery atau COD, sebuah handphone di Pamekasan, Jawa Timur. Aksi brutal Bang Jago ini membuat sang kurir pun tak berdaya hingga merintih kesakitan. Tak hanya itu, Bang Jago juga mengambil paksa uang pembayaran COD tersebut. Peristiwa berawal saat korban mengantar paket COD berupa handphone ke istri pelaku. Setelah melakukan pembayaran, ternyata sang istri mengatakan bahwa handphonenya palsu atau handphone mainan. Sang istri pun mengadu ke sang suami alias Bang Jago. Spontan, Bang Jago yang juga seorang guru ASN langsung marah dan memiting korban hingga mengalami luka di bibir. Pelaku juga merampas uang milik kurir tersebut. Korban pun langsung melaporkan kejadian ke polisi dan tak butuh waktu lama, polisi meringkus pelaku di rumahnya. Kini Bang Jago harus mendekam di sel tahanan dan dijerat dengan hukuman 9 tahun penjara. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto melaporkan.
Diduga mengalami remblong, truk bermuatan FIFA besi menabrak pengendara dan kios warga. 1 orang tewas dan 3 lainnya luka dalam peristiwa ini. Diduga mengalami remblong, sebuah truk terjun ke jurang sedalam 10 meter hingga terbakar dan 2 orang yang merupakan sopir dan kernet mengalami luka bakar. Truk bermuatan pipa besi ini berjalan tak terkendali akibat mengalami remblong di Jalan Raya Puncak Cianjur, Jawa Barat. Truk pun menabrak 1 unit minibus dan 2 sepeda motor, hingga akhirnya terhenti dan terbalik usai menabrak kios tambal ban dan warung kopi. Akibat peristiwa ini, 1 pemotor meninggal dunia dan 3 orang lain terluka. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kejadian ini. Sementara di Padang, Sumatera Barat, truk bermuatan obat nyamuk cair terjun ke jurang sedalam 10 meter hingga terbakar. Sebelumnya, supir truk hilang kendali akibat mengalami kerusakan rem. 2 orang yang merupakan sopir dan kernet truk menderita luka bakar dan dibawa ke Rumah Sakit Semen Padang. 1 unit damkar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tim Liputan iNews melaporkan. Anak tak masuk jalur domisili, ratusan warga Pamulang menggeruduk SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Banten. Akses masuk menuju sekolah diblokir para orang tua dengan cara dicor. Ratusan warga berorasi dan membawa spanduk tuntutan dan menggeruduk SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Banten. Kedatangan para orang tua ini dikarenakan puluhan anak-anak sekitar tak masuk jalur domisili dalam proses seleksi penerimaan murid baru di sekolah tersebut. Seluruh akses masuk menuju sekolah pun diblokir para orang tua dengan cara menutup semua portal menggunakan cor-coran. Data dari pengurus lingkungan menyebutkan 60 anak yang mendaftar melalui jalur domisili, 34 diantaranya tidak lolos dalam seleksi penerimaan murid baru. Aan Sri Analia, Kepala SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, mengatakan jika proses seleksi penerimaan murid baru dilakukan secara online dan menjadi keputusan pemerintah Provinsi Banten, bukan keputusan sekolah. Sementara itu, nantinya pihak sekolah beserta warga akan mengadukan puluhan anak yang tak masuk melalui jalur domisili ini ke Gubernur Banten dalam waktu dekat. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, nama ex-Menkominfo Budi Aris Setiadi kembali disebut di persidangan para terdakwa korupsi pengamanan judi online. 2 terdakwa menyebut Budi Ari tak hanya mengetahui, tapi bahkan memberi perintah pengamanan website judi online. Nama ex-Menkominfo Budi Aris Setiadi kembali disebut dalam sidang kasus korupsi pengamanan website judi online di Kominfo. Dalam sidang di PN Jakarta Selatan Rabu malam, terdakwa Riko Pasota Ramadhani menyebut pengamanan website judi online diketahui langsung oleh Budi Ari. Terdakwa lain, Syamsul Arifin, menyebut ada perintah langsung dari Pak Menteri Budi Ari terkait pengamanan website judi online. Tenang aja Pak, pimpinan udah tahu, yang paling atas tahu. Oke. Pak Menteri, Pak. Nah, kemudian ada arahan khusus juga dari Pak Menteri. Arahan khusus di mana atensi website judi online yang masuk langsung ke beliau itu bisa langsung bypass ke ketua tim. Dalam persidangan sebelumnya, para terdakwa juga menyebut keterlibatan Budi Ari dalam pengamanan website judi online. Budi Ari disebut menerima jatah 50% dari tiap uang suap pengamanan judi online. Namun Budi Ari membantah kesaksian para terdakwa. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Ratusan siswa dari sejumlah sekolah menengah atas diikutsertakan dalam retreat Laskar Pandu Satria program pembinaan karakter pemuda di Provinsi Sumatera Selatan. Selama 10 hari mereka mendapatkan pelatihan disiplin dan mental. Ratusan siswa mengikuti program pendidikan karakter pemuda Retret Laskar Pandu Satria di Bumi Perkemahan Pramuka, Palembang, Sumatera Selatan.
Siswa dari berbagai sekolah menengah atas ini akan digembleng selama 10 hari oleh pelatih dari unsur TNI dan tenaga lintas pendidik. Pelatihan disiplin dan mental melalui pendekatan yang tidak sekedar represif, melainkan pembinaan menyeluruh, meliputi mentalitas, nilai hidup, dan arah masa depan. Retret ini merupakan komitmen Pemprov Sumatera Selatan mencetak pemuda-pemudi tangguh dan berintegritas. Banyak orang tua yang ingin anaknya digembleng, dididik secara khusus untuk dapat menjadi pemuda-pemuda berkarakter, yang berdisiplin, tapi yang paling penting mereka menjadi pemuda yang berani berkompetisi. Anak ini dia agak kecemono kenakalan remaja sekarang, sehingga mudah-mudahan dengan program yang diadakan oleh Pak Gubernur ini untuk membina anak-anak ini yang tadi akhlaknya kurang baik, mudah-mudahan menjadi baik dengan izin Allah. Melalui pembinaan karakter sejak dini, para siswa berprestasi diperkuat secara moral dan mental untuk tetap berada di jalur positif. Pendekatan ini juga menjadi sarana rehabilitasi bagi siswa yang terindikasi melakukan kenakalan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan.